Halo nih Sobat Upgrade. Sekarang kita lagi goes online nih. Ini section baru sih sebenarnya namanya Goesip. Jadi kita ngobrolin apapun nih seputar sepeda. Dan di sini nih ada teman-teman dari KSS nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Kayaknya nih lebih afdol kalau kita coba kenalin satu persatu ya. Dari sebelah gue nih ada Bung Denis ya. Gue. Ya ada Denis. Halo, Sebelah Denis. kanan ada Om Rio. Halo Om. Halo. Dan di pojok kanan atas ada NMTV. Wah, ini spesial. Halo. Om Soleh. Di bawah itu siapa itu? Yudi ya? Itu sebelahnya. Yud? Waduh, ya udah deh lanjut. Ada di bawah nih. Ada Om Hendra. Halo Om. Halo. Siap. Ada Alden juga, Den. Siap. Ada Farhan. Siap. Sorry Om, rada telat. Ini dulu tadi biasa. Belum apa-apa udah mulai aja heran gua. Kangen masjid Om. Lagi kayak gini. Halo Lurah. Ada Bung Pinta juga nih. Halo Om Pinta. Siap Om. Ada Firman yang lagi di San Francisco nih. Man. Ya, halo. Ya, dan ada ini nih, yang kalau ketangkap ini ya ngoplos apa namanya formalin di bawah nih. Om Umam, udah nggak jagain Umam mana sih Umam? Ini dia nih pakai kacamata nih. Ada juga Bang Boril. Halo. Bang Dede, halo. Halo. Ada Asep juga. Dia tuh koleksi. Halo. Curiga gue. Ada juga Kang Dodi. Dia lagi di mute. Dan Om Ajat nih. Om Kiki Ajat. Halo Om. Halo Om. Assalamualaikum. Salam. Yes, jadi di sini kita bakal ngobrolin seputar sepeda nih. Topiknya sih udah saya siapin nih dan cukup hot. Jadi yang pertama nih masih pada goes nggak nih? Mungkin siapa ya? Enggak. Lu nih. Masih dong. Enggak. Siapa yang masih pada goes? Enggak. Masih Om. Aneh masih. Om Soleh. Terakhir Gimana, pas Om? hujan-hujanan, terakhir udah hujan-hujanan tuh. Om Soleh gimana Om? Goes Masih Om. masih ya? Lancar Om? Alhamdulillah Om lancar Om. Alhamdulillah sehat selalu Om. Bang Boril? Amin. Masih BTW masih, gue ke hutan-hutan masih. Tapi sendirian aja kok. Sendirian aja? Nggak ketemu rombongan Om? Jomblo aja dulu. Kadang ketemu sih cuman ya kita jauh-jauhan aja Om. Siap. Mereka juga paham kok. Oke. Ada ini nih, Ustadz Yudi. Ustadz Yudi masih gue, Ustadz Yudi. Masih. Cuman sekarang goesnya from home. Nanti kita peragakan. Ya. Ini ada yang baru join lagi, Jeki. Ini HP lagi dia pakai ini. Oke nih, lanjut aja ke topik pertama ya. Kira-kira nih tentang wheel size sepeda nih. Ada 29er, ada 27,5 sama ban 26. Ini saya mau tanya sih, untuk 29er ya, kira-kira enaknya apa sih kok sekarang tiba-tiba orang atau brand sepeda nih pada ngeluarin versi 29er? Mungkin yang pakai 29er dulu nih si Paji kali ya, Paji. Gimana Om, feelingnya pakai 29er nih? Menurut saya ya Mas ya, kalau untuk 29er itu dia lebih aman pada saat kita kena batu, kena akar, dia lebih diem. Speed pasti lebih kencang. Jadi kalau teman kita pakai 27 ya ngap dia. Buat belok gitu gimana Om? Memang buat belok tergantung track ya. Kalau untuk
kayak semacam Nura Sodetan yang baru itu masih sangat aman, Trek Nura masih sangat aman sekali gitu. Bahkan di LB pun masih sangat aman. Iya. Kendalanya apa sih kalau 29er nih? Mungkin Bang Boril Ya, ya? memang Kendalanya apa ya? Ya pertama sih masalah waktu sama adaptasi aja Om. Emang awal-awalnya agak kaget juga ya dari 275 ke 29. Dan nanti kalau udah kebiasa bakalan enak gitu, bakalan nyetel sama kita. Tapi dari segi harga kan pasti lebih mahal ya? Dari apa, ban dalam atau ban luar juga? Kalau harga sih ya enggak juga sih Om, ya beda-beda dikit lah. Siap. Ini saya mau nanya juga sama Om Denis nih. Ya Om, siap. Siap. Ini kan 26 Jati ya? Masih pakai 26 Om ya? Adanya itu Om, jadi dipakai aja dulu. Iya. Nggak, nih mau tanya sih, kalau 26 nih bakalan mati nggak ke depan? Kalau sekarang sih nggak usah ke depan ya. Sekarang aja udah susah nyari ban luar. Banyak kalau buat kayak sepeda-sepeda ini, sepeda-sepeda. Sekarang ban kalau 26 kan kalau buat yang serius tinggal jam doang kali ya. Sama club style. Sisanya sih kayak udah nggak ada. Ya. Ada yang mau ngasih tanggapan? Iya. Pengalaman dari yang Specialized Epic emang udah susah sih. Pas nyari ban agak lebar dikit gitu ya susah sih ban luar. Tapi ya karena adanya itu sebenarnya sih ya kalau saya udah nyobain 26, 27, 29. 26 lebih lincah emang. Tapi kalau buat nguber, kalau buat race udah sih jauh sih. Sama 27, 29. Ngejar 27 aja ngap, apalagi ngejar 29. Siap. Jadi ke depan misalnya mau punya sepeda baru nih, milihnya apa ya Om Denis? Tadinya sih 275 ya, cuman gara-gara nyobain 29 pivot jadinya bingung juga. Gawat nih. Ini mau nanya juga ke Om Rio nih. Om Rio. Ya Om. Kemarin tuh D7-nya pakai apa? 29 ya? D7 29 nah. Yang N8-nya? Kalau N8-nya 275. Nah, itu gimana tuh? Ini ngomongin handling aja sih. Kalau bandingin D7 sama N8 sih belum bisa ngerasain banget ya. Cuma yang pernah kejadian tuh kemarin pas main di Bukit Batu tuh di sebelum drop itu tuh. Ya. Itu kan main sama temen tuh si Haris. Kebetulan dia kan sama, bener-bener D7 sama, warna sama. Cuma size beda dia S275. Nah pas lagi mau nyoba berm itu, gue salah ambil sepeda tuh. Salah ambil sepedanya si Haris, 275 kan sebelumnya pakai 29. Pakai 29 nggak bisa rebah gitu, nggak bisa rebah. Terus pas gue naikin, karena nggak tahu itu sepeda 27,5, gue ngerasa, gila gue bisa kenceng banget nih pas lagi belok nih. Pas sudah berhenti baru si Haris bilang, lo kenapa pakai sepeda gua gitu? Oh berarti emang beda banget sih rasanya sih 275 sama 29 sih kalau buat belok. Bentar. Pengalaman. Itu ketukar karena sepeda sejuta umat ya atau gimana? Iya betul. Dan bener-bener gak sengaja. Oh, iya. Kalau nggak salah itu pas waktu itu lagi ngumpul bareng tuh sama KSS tuh pas kita lagi coaching klinik ya. Coaching klinik tuh lagi nyoba cannonball yang baru itu tuh. Siap. Jadi salah ambil. Pas nyoba di berm itu gue ngerasa gue bisa kenceng banget nih, rebah banget deh gitu. Apa yang beda gitu. Pas sudah berhenti bener ternyata beda sepeda, pantesan gitu. Itu sih. Tapi kalau bandingin sama N8 sih belum ngerasain karena nggak begitu ngerasain bedanya karena makanya nggak deketan ya itu. Kalau aku itu kan bener-bener deketan habis 29 ke 27 itu sih. Pak Haji, saya mau nanya nih Pak Haji. Ya. Pak Haji kan sepeda banyak nih Pak Haji. Ada lah, bukan banyak. Iya. Ini saya demen kayak gini. Banyak. Paling sering pakai yang mana Pak Haji? Sementara ini pakai yang 29 Mas. Tapi yang saya bikin mulet ya. Oh, nah ini mulet menarik juga nih. Dia kan depan besar ya.
terus belakangnya Betul, 29, 27. biasalah. Ini sebenarnya impact-nya apa sih untuk riding lah? Jadi Om Rio bilang ya, rebahnya berasa banget kalau kita lagi belok ya. Ya di situ kita pada saat pakai mulet itu terasa nyamannya, jadi dapat untuk speed tetap di 29, tapi untuk kita handlingnya dia jauh lebih nyaman. Terus saat kita drop juga dia tidak mempengaruhi apapun menurut pengalaman pribadi saya, justru lebih speed. Oke. Jadi buat pedaling juga ini ya, akselerasinya nyaman sekali ya. Bisa dicoba nih. Ada yang tertarik mau ganti mulet mungkin Om Relan? Oh di mute kayaknya. Halo? Om Relan di mute tuh. Oh iya nih. Ya, gimana Om? Tertarik nyobain mulet tadi? Mulet. Belum Om, kayaknya Om. Masih yang sekarang juga masih happy. Oh iya, siap. Sekarang pakai apa nih? Track apa nih Om? Remedy masih? Remedy ya. Pakai masker coy, ada yang batuk coy. Ini kartunya gue udah bersin tadi nih. Gue habis makan duku, gatel ini. Nah, iya, makanya gue pakai masker biar nggak ketularan coy. Jauh, Bener. kan main. Ini lanjut nih, masih ngomongin ban juga ya. Kira-kira ban untuk trek basah favorit deh. Saya mau nanya ke siapa? Ke Yudi deh, Yud. Ban trek basah favorit, Yud. Ya, lo. Ya. Ban untuk trek basah favorit lu apa kayak apaan? Roller. Biar kelihatan dulu. Oh iya. Gue senang pakai Maxxis Minion HDR. Dan HDR. DHR. Haji. Lu bisa pakai ban kuala lu tuh. Pakai Maxxis lu Yud. HDR. Kenapa lu pakai HDR? DHR Om. Iya DHR. HDR buat kamera. Bawa sepeda aja. Maxxis ya? Iya, Maxxis DHR. Siap. Tapi selama itu nggak geol-geol. Gue masalahnya itu, ya pokoknya intinya lu mau ban basah, ban kering, yang penting jangan geol-geol aja. Cukup gue yang mengalami kegeolan ini. Ini gue mau nanya ke Jikri juga nih, Jack. Oi. Mana Jack? Apa lo? Lo sekarang pakai ban apa, Jack? Sekarang gabungan Hansdaf sama Magic Mary. Depannya Magic Mary, belakangnya Hansdaf. Itu buat trek basah enak tuh. Mantep sih. Karena sebelumnya kan pakai Nobinik yang bawaan Siskiyou. Itu jauh lebih nge-grip sih. Arah. Lo dipakai ke ini, lo kan pernah ke Cideng tuh ya? Pagi-pagi gitu? Enggak, Cideng belum pernah. Atau mana yang... Pernahnya ke itu, trek Pinang yang di Serang. Oh, AM? Yang ada Pinang apa Pisang sih? Kalau yang di Serang tuh lupa dah. Nah, ini. Nah, gue mute aja lah. Ledek aja sih deh. Gue mau nanya ke siapa nih sekarang nih? Umam kali ya? Mam. Yuk. Lo kan udah beberapa kali ganti sepeda, Mam. Iya. Ya, pengalaman lo buat trek basah enaknya pakai apa, Mam? Hansdam sih. Sekarang pakai Hansdam nih? Iya. Hansdam. Pernah dipakai kemana aja, Mam? Bukit Baru. Sepeda baru sih itu. Oh iya. Siap. Iya dah. Ada yang mau nambahin? Baru pakai Bukit Batu doang. Gimana rasanya pakai abon, Mam? Siapa? Gimana rasanya pakai abon? Abon. Abon CCG. Siapa lagi nih mau nambahin? Boleh Om. Oh iya boleh. Hendra. Gimana Hendra? Gue sih pakai ini ya Magic Mary. Yes.
Mary itu enak sih sebenarnya. Jadi pas kemarin dipakai di Pinang sama di Hideng enak. Dibandingin teman-teman yang pakai ban yang lain ya, kayak kemarin kan sama Hosea juga tuh. Oh ya. Dan Hosea juga kan dia karena licin banget kan itu trek pas banget habis hujan licin banget gitu. Yes. Ya mereka jatuh beberapa kali, itu masih aman-aman aja sih. Cuma memang bawaan Siskiyou N8 ini kan dia yang 26 ya gede banget tuh, lumayan berat sih memang gitu. Berarti untuk pedaling di apa nih, di aspal atau? Ya pedaling di aspal sama pas gue juga biasa lumayan berat Om. Dan memang karena 26 itu jadi jarak ke apa ya, ke sampingnya itu dekat banget. Kalau ada tanah ya frame-nya lecet-lecet itu. Oh, bakal donat nempel ya? Nempel itu lecet, ngaruh banget ya frame lah lecet gitu sampingnya. Tapi Ini overall sih enak sih. Ada ini juga sih. Perlu nggak sih kita nyediain ban ya untuk setiap musim nih? Contoh misalnya lagi musim hujan kita pakai ban ini nih. Jadi kalau pas lagi musim panas ya, lagi kering kita ganti ban lagi. Itu sebenarnya perlu nggak sih? Atau cukup satu ban aja? Siapa? Perlu. Pak Haji, oke. Kalau Pak Haji ganti sepeda atau ganti ban ya? Ada sepedanya itu. Ya, jadi kita bicara banget. Kalau menurut saya pribadi itu penting sekali kalau kita bicara di trek musim hujan, trek basah ya. Memang seperti tadi teman-teman bilang, Hansdan belakang depan Magic Mary itu opsi 235 di ukuran sama, tapi Magic Mary dia lebih besar depannya jadi lebih mencengkram. Jadi aman, belakang tinggal lewat. Oke. Pada saat musim kering kita nggak bisa pakai itu karena pedaling kita pasti akan habislah, kecuali mungkin om-om yang dengkulnya mungkin sudah lebih powerful gitu. Tapi tetap sih gitu. Mungkin alternatifnya ya Maxxis atau apalah gitu, ban yang untuk kering-kering gitu mas. Kalau Pinta, Pin? Ya. Lu gimana, Pin? Menurut lu, Pin? Lebih ke ini sih Om, kan sekarang bicara 29er kan berarti ada pilihan Fog yang 27 plus ya, sama 29 itu pilihan bagus juga berarti ya. Kenapa itu bagusnya tuh? Ya maksudnya jadi ngapain lagi beli yang 27,5 murni gitu. Mending sekalian yang bisa juga 29 biar besok mau ganti Fognya udah sekalian mungkin ya. Sekalian nih. Jadi nggak. Ini kayaknya delay ini. Ente pakai apa, Internet Explorer apa ya apa deh? Oke, fast nih Om. Siap. Gue mau nanya sama Om Kiki nih. Halo Om Kiki. Iya Om. Om, sepeda sekarang pakai apa nih Om? Masih sepeda dari awal kuliah tuh Om. Belum ganti-ganti lagi. Pakai United Dominate 011. 26 apa ya 27? Ban dulu sih pas waktu ngerakit awal tuh masih belum paham tuh 26 sama 27,5. Jadi pas ngerakit tuh awal ya udah main pasang-pasang aja. 26 ya kayaknya. Sekarang sih dia 26. Nah ini gue mau nanya nih, kalau misalnya ada rezeki ya, mau ganti ban sepeda yang 29er apa 27 nih? Kayaknya sih mending langsung ke 29 kali ya Om ya. Soalnya kalau dilihat sih dari segi speednya sama dari segi fisiknya kayaknya kelihatan lebih gagah gitu Om. Oke, siap. Untuk Firman, Man. Ya Om. Kan kemarin sempat ada obrolan juga nih. Katanya kalau walaupun ada rezeki lu tetap mau ngambil 27,5. Kenapa ya, Man? Iya. Ya, satu sih tinggi badan ya. BB height-nya kan pasti lebih tinggi yang 29 sih. Jadi kalau stand over height Firman pasti nggak, kalau ada apa-apa ya, in case misalnya mau bail out atau apa, kayaknya bakal jadi lebih susah. Terus tadi juga si Om Hendra juga bilang kan pas di berm juga mungkin kalau dia tight atau kayak switchback gitu kan katanya kan agak susah ya, atau apa kurang biasa ya. Tapi ya sementara sih masih happy lah sama 27,5. Tapi kan sepeda 29 juga ada size S-nya, Man.
tetap aja BB height-nya pasti lebih tinggi kan? Benar nggak? Atau enggak? Ada yang sama juga? Gimana? Ada tanggapan? Test drive dulu, test drive. Oh ya benar kode test drive sih. Paji besok Om Firman kalau badai corona telah berlalu dan semoga dalam waktu dekat berlalu. Amin. 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 Jadi nanti kita coba test drive ya Om Firman ya. Iya, kemarin sih sebenarnya kalau ditanya nanya apa tertarik atau enggak sih sempat makanya nanya-nanya tuh waktu beli frame ini kan sebenarnya yang punya dulu tuh tau lah siapa lah pokoknya. Pernah pasang 29 sih katanya. Capek man, udah sebut aja man. Ada orangnya nggak di mari man. Ada sih, cuma males lah nyebut orangnya. Itu man, gue tambahin ya, itu dulu frame-nya coba di fitting pakai 29, kepotan dari Chameleon, itu muat banget kan, kata Om Boril kan. Iya, tinggal fork-nya aja berarti harus ganti lagi dong. Ya, beliau tadi yang Om bilang tadi tuh. Di VP Bike kayaknya ada tuh VP Bike. Aduh, ampun Om, ya, berat. Jangan. Wanita Matok ada nih. Jual ban aja geol-geol, jangan ya. Nggak teruji tuh. Remnya Firman emang bagus. Rem Firman tuh emang keren banget sekarang. Ini lapak yang dibeli nih. Aku mau nanya sama lu, Jeki. Iya. Lu sepeda sekarang pakai apa nih? Tuh di belakang lagi ngegantung. Mondraker. Nih 27 apa 29 nih? Sponsornya VP Bike. 27,5. Lu ini nggak ke depan mau ganti 29 nggak? Pengennya mulet kayak itu, Om Soleh. Mulet. Cuman forknya nggak bisa ini dicobain. Siap. Berarti kudu ganti tuh forknya tuh. Oke nih kalau nggak ada tanggapan lagi. Mulet. Mulet tuh kalau mau kamar mandi. Siapa yang nanya tuh? Mulet apa? Tukang AC telat mulu nih. Kan tadi udah dibilang. Gue lama nggak tahu itu mulet apa nih kayak gimana Gang? Paji kasih tau lagi Paji. Beda ukuran depan belakang. Oh iya. Depan belakang ya. Depan pakai ban mobil. Makanya mulet ya itu ya. Belakang ban Sally. Nih lanjut lagi nih ke topik selanjutnya. Kira-kira perlu nggak sih upgrade ke 12 speed? Mungkin ke Alden nih. Alden dari tadi belum ngomong nih. Gimana Den? Kalau buat sementara sih karena sekarang masih pakai Siskiyou D8 ya yang sepeda XC Trail jadi pakai 11 speed 1142 sih dirasa cukup. Karena juga yang 42-nya jarang kepake, biasanya yang kepake itu mentok-mentok di 32 apa 37. Nah, cuma kalau misalkan nanti ganti ke sepeda trail atau yang travel lebih panjang, yang notabene secara fisik lebih berat, mungkin perlu pakai 12 speed sih, membantu pakai 50 atau 51 speed-nya itu. Kira-kira tuh 12 speed ya, terutama di kok tertinggi itu dipakainya di mana sih? Tanyakan ngehe. Ya, kalau misalkan kita pergi ke track yang mix ya, jadi ada naik, ada turun, di situ bisa kepake sih. Mungkin juga kalau misalkan iseng-iseng pengen bawa sepeda AM ke Bukit Batu misalnya, barangkali bisa kepake juga sih di situ. Kalau Om Rela nih, Om, gimana Om? Kira-kira perlu nggak upgrade ke 12 speed nih? Perlu Om. Kenapa tuh? Soalnya capek kalau misalnya keberatan. Keberatan apa ini Om? Kalau saya terus terang belum lama sih ganti ke 12. Sebelumnya kan pakai XT10 ya, yang sebelum yang M8000. Tapi pas kalian ganti frame kemarin, pas ganti ke 12 itu emang agak turun sih, karena berasa dari XT turun ke NX itu kan agak keentengan ya kayaknya ya, punyanya NX itu ya. Tapi kalau misalnya buat udah berasa kemarin di Bukit Batu itu waktu nyobain kemarin itu
punya 12 speed itu yang ininya emang lumayan bantu sih dibandingin berasa lah dibandingin waktu lama pakai XT yang 11 itu. Siap. Kalau Farhan gimana, Han? Kalau Ani sih karena kan dari 8 speed ya ke 10 speed nih sekarang. 10 speed aja yang gedenya jarang dipakai. Siap. Ya kalau buat Ani nggak dulu deh. Tapi kalau buat gaya sih boleh lah. Anjir. Udah nyala lampunya, Han. Udah. Sebenarnya bukan Tapi nyala. sebenarnya 12 speed buat gaya doang. Siapa yang ngomong sih? Kalau nggak kuat mah aja kita mah didorong kan. Nah, sebenarnya tergantung itu bener, Om. Gimana? Kalau nggak tensin dorong mah nggak usah. Saya sih nggak tensin kalau dorong. Nggak usah 12 speed. Tapi menurut Farhan pakai 12 speed biar bawa aquanya banyak. Iya. Tapi menurut gua emang harus itu yang namanya upgrade ke 12 speed. Kenapa? Menurut para expert itu yang namanya saat nanjak itu kan kita kan untuk main enduro AM ya. Ya. Kan kita kan banyak nanjak. Jadi jangan sampai kaki kita lelah pada saat turunan itu. Dengerin nih yang baru-baru. Kayaknya omongan kemarin. Kemarin. Ngomongannya Pak Haji, tahu Pak Haji? Mana itu? Gimana Pak Haji? Tanggapannya Pak Haji? Orangnya ada di situ. Jadi yang Yudi itu benar sekali ya, Bang Yudi. Itu sudah benar. Jadi cocok, harus ganti 12 speed. Jangan ngurusin duit belakangan. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Oh siap. Ada tanggapan mungkin, Bang Boril? 12 feet ya. Wajib sih Om kalau aneh sendiri ya. Soalnya kan gini loh, kita main sepeda ya nggak cuma ngaspal, nggak cuma tanjakan yang miringnya cuma 30 derajat, tapi kita kan kadang pengen main jauh juga yang nanjaknya climbing sampai malah miring-miring. Itu berasa banget kalau masih pakai 1142 Om. Oke. Ditambah lagi kita sekarang pakai 29er enduro juga badan 75 kilo masih pakai 11 kayak kurang. Siap. Itu aja sih. Jadi intinya kalau buat Anda pribadi wajib nih besok ganti XX1 Eagle nih punya Pak Haji, minjem dulu seminggu. Om Hendra nih Om, gimana Om? Saya kan sebelumnya pakai D5 Om. D5 itu kan 9 speed ya, 9 kali 3 kalau nggak salah ya. Yap. Cukup itu cukup bagus. Nah, jadi bawah. Nah, Kasep belum ngomong loh. Saya pakai di Gunung Pilar Om. Yes. Tadi betul sih yang disampaikan yang bilang ujung-ujungnya sih dorong Om. Ya. Jadi Farhan. sekarang nih ya, saya pakai 12 speed. Tetap aja kan itu nantinya goesnya itu kan lebih kenceng ya. Kita pedalingnya lebih kenceng. Dan itu juga sebenarnya sih lelah banget sih, ke kaki itu lelah banget. Ujung-ujungnya apa? Mendingan gue dorong deh gitu. Oke. Itu sih sebenarnya sih. Om Rio. Perlu sih kalau 12 speed sih menurut Anda sih. Aha. Apalagi kalau sepedaan di Bukit Batu ya, paling sering kan di situ kan. Kalau nggak 12 speed kayaknya mah nggak bisa, ya pasti dorong-dorong terus lah. Oke. Itu sih. Nggak punya alasan Om. Alasan. Jadi sebenarnya 12 speed nih emang membantu atau memang apa ya kalau istilah di grup sebelah tuh yang penting dengkulnya nih. Ada tanggapan mungkin? Om Agen. Itu jelas membantu. 12 speed itu gimana kita bawahnya ya? Maksudnya gini loh, kalau MT ngejar RPM tinggi, ya iyalah dengkul ngebul itu. Kita ngikik aja kalau nanjak pakai 12 speed mah Om, itu pasti enak dah. Oke. Capek-capek amat. Setuju nggak Om Pagi? Tapi berasa sih emang Om karbon. Gimana Om Denis? Enggak, tapi berasa sih. Aneh kan biasanya kalau main sepeda yang ada aja. 8 speed ada pakai, 9 speed ada pakai, 10 speed ada pakai. Tapi pas ngetes yang 12 speed emang berasa sih Om. Maksudnya kalau emang ada rezekinya, ada punya budget, emang bagusnya 12 speed bener-bener ngaruh sih. Lebih berasa 12 speed daripada dari
daripada waktu berubah dari 9 ke 11 misalnya. 12 speed lumayan signifikan sih, terasa. Pastilah, pasti berasa itu orang udah diatur biar sampai 12 speed biar makin enteng coy. Sembarangan gitu. Ya, biar memudahkan para goeser naik ke atas, nggak usah loading, ngirit biaya, turunnya nggak terlalu capek. Itu kata Pak Haji. Coba Pak Haji tolong dari ada yang salah. Ya, jadi Om itu benar banget. Ya, sedikit cerita untuk masalah 12 speed itu hukumnya apa kalau kita bicara buat main enduro, kayaknya wajib benar kata Om Boril atau Om Dede ya. Karena kalau kita menggunakannya saat kita nanjak, contoh misalkan kayak kita mau ke LB atau ke OG, kan kita harus nanjak dulu tuh ya, jauh ya. Ya. Kalau kita pakai 12 speed dengan kita RPM yang standar, kita sampai ke atas, otot besar kita tidak terlalu capek. Dan impact-nya atau efeknya itu saat kita main turunannya itu. Jadi kita punya kaki, otot-ototnya masih sangat fresh. Itu yang paling penting dicatat saat kita main enduro. Itu sih. Pak Ji, saya mau nanya kan Pak Ji punya tim sepeda nih untuk race ya? Ya. Nah, itu para atlet emang lebih prefer ke 12 atau gimana Pak Ji? Ya, mereka maunya 12 semua. Karena saat terakhir ini beberapa sesi itu LS-nya dihitung semua Mas. Jadi nanjak itu semua dihitung waktunya. Jadi itu sangat penting sekali. Oke, siap. Ada tanggapan terakhir, Firman mungkin? Om Asep kasih ngomong, Om nggak dianggap kayak kaca pertigaan itu. Iya, Udah saya gimana Sep? Ya Allah. Sep, makanya ngomong topeng Sep. Nggak kelihatan dari ngomong ban, dari ngomong ukuran ban, dari ngomong group set, gue di-skip mulu. Solusinya e-bike udah paling bener. Saya setuju gue. Udah nggak usah kebanyakan 12, 11 speed, 27 apa 29, e-bike udah paling bener. Gue mati lampu bahaya lu nggak usah goes. Bisa dijadiin topik nanti nih ke depan nih. Lanjut ke topik selanjutnya kali. Ini tentang trek sepeda sih, trek sepeda favorit ya. Mungkin mau nanya Denis dulu. Denis kan udah kemana-mana lu Den. Paling favorit apa Den? Kalau di sekitaran sini, Tangerang, justru gue suka Jabon sih. Ini yang gue tunggu nih kemarin. Terima kasih Om Denis. Kalau sekitar sini ya. Yeah. Tapi kalau yang udah pernah gue cobain, mungkin apa ya? Bromo kali ya, sama Patuha sih. Bromo sama Patuha. Aduh, parah. Udah nggak usah komen. Yang pernah Bromo sampai Yudi. Yud, gimana Yud? Iya. Oh ya, asli cakep itu. Gue baru ingat gue pernah ke Bromo gara-gara Om Denis. Nah, gue tanya lu ke Bromo goes atau ngapain nih? Lu ke Bromo goes ngapain gue mancing di sana? Emang ada kolam? Kali aja kan. Di kawah. Tapi asli itu Bromo itu cakep itu dari Dingklik terus ke mana itu gue lupa, pokoknya ujung-ujungnya tuh Purwelang, terus akhir-akhirnya di Pandaan, terus habis itu makan rawon, cakep bener asli. Asli. View-nya sih luar biasa. Iya, view-nya. Iya, pas di Dingklik ke Tutur Welangnya kalau nggak salah deh itu ya. Itu ada sekitar 30 kilometer dan yang menyenangkan itu adalah turunan semua coy. Ada nanya dikit. Ya habis nonton YouTube siapa lu? Tahu bener. Nanti gue kirimin videonya kalau nggak percaya. Kalau emang sekitaran sini gue favorit Jabon sih Om, sejujurnya. Karena apa view-nya atau? Habis. Soalnya gue kalau sepedaan tuh pengennya nyari yang ijo-ijo gitu, yang seger di mata. Ya. Kalau batu kan agak gersang ya. Terus Jabon tuh relax aja sih. Ke situ tuh nggak banyak effort. Terus lu bisa goes santai aja gitu. Terus lu refresh musuh gua. Gue mau nanya Pinta nih, Pin. Lo apa, Pin? Favorit, Pin? Yang selama ini udah pernah lo cobain, Pin? Pinang ya? Yang DH apa yang AM nih? Yang AM. AM ya? Yang AM.
Kayaknya Umam juga favorit Pinang AM ya, Mam? Wait, iya dong. Iya. Iya. Iya apa nih? Iya. Ngalir aja. Om Kiki Ajat. Iya Om. Udah pernah nyobain apa aja nih yang kira-kira favorit di tracknya nih? Kalau di daerah Tangsel, dulu sih JPG sih favorit Om, waktu sebelum dipendek-pendekin. Legend. Di BB juga favorit sih Om, cuman gersanganya sih kayaknya butuh banyak tanaman pohon-pohon kali Om. Butuh reboisasi kayaknya itu. Om Rio, gimana Om? Favorit sih sejauh ini Cideng ya. Oh iya. Cuma yang sebenarnya yang paling pengen banget sih Pinang sih. Pengen diajakin sama KSS nih ke Pinang nih, belum kesampaian juga nih. Belum. Ini nggak usah jauh-jauh dulu dah, Pinang dulu dah. Pinang dulu ya. Ini ngomong-ngomong Cideng, ada tanggapan mungkin Bung Asep? Asep. Jadi begini nih. Alasan kenapa saya pakai topeng malam ini itu karena Cihideng. Oke. Lo gimana sih? Gara-gara crash di Cihideng. Setelah crash, sekarang gimana kondisi ini? Ya, yang jelas udah nggak kayak dulu ya. 80% lah. Kalau dulu sebelum goes di Cihideng, kondisi badan 100% bisa dibilang sekarang 80% lah. Waduh. Karena badan kalau rotasi masih agak sakit sih. Bung Denis mungkin buat pertimbangan kayak. Aduh. Gue mau nanya ke Om Relan kali ya. Om. Yes. Ente waktu kerja di Singapura ini juga kamu nyobain track nggak? Main sih Om. Cuman ya di sana itu tempatnya tuh cuma 2. Dan ya apa ya? Nggak banyak inilah, emang track XC sih rata-rata. Kalau yang main serius itu emang pada ke Batam semua. Batam ya. Waktu itu belum asoy banget, jadinya ya di 2 track itu aja. Iya bener sih, 2 track itu aja. Oke, nih gue mau nanya ke yang baru datang nih, Om Aji. Om Aji lagi di Manhattan ya? Mantap. Assalamualaikum. Gimana caranya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Kira-kira trek sepeda favorit lu apa, Ji? Yang udah lu coba, Ji? Di pantai aja lah gue ya. Oh ya. Di pantai. Pengen ambil santai dulu lah. Ini kalau efek lamaan di rumah tuh kayaknya gini nih, bos, bawaannya pengen jalan-jalan terus. Kalau gue sih apa ya? Tadi apa, sorry pertanyaannya? Trek favorit ya? Lupa. Kalau saya berhubung masih pemula, terus sepedanya juga sepeda hardtail gitu kan. Paling selama ini paling berkesan sih di Gunung Pinang sih kalau menurut saya ya. Karena selain dekat dari mertua, ya itu yang paling gampang diakses itu sih. Setiap ke mertua ya tinggal goes ke sana Gunung Pinang, jadi bisa sekalian lah gitu, sekalian sambil menyelam. Nah itu alasannya sama tuh, saya suka Patuha. Patuha ya? Kenapa Patuha? Iya, soalnya dekat mertua. Oh iya. Pak Haji ini gimana Pak Haji? Udah kemana-mana kan? Gratis ya. Saya tetap track favorit masih di Rock Hill di Beba. Bukit Batu ya? Iya. Mantap. Oh ya, ada yang baru ya Pak Haji ya? Jadi kalau kita lihatin di situ itu, saya merasa itu adalah rumah KSS. Jadi nyaman sekali. Terus buat latihan atlet kita, buat persiapan kita main di track-track yang lebih serius, itu sangat menunjang sekali karena trikinya dapat, teknikanya dapat, tanjakannya juga dapat. Jadi kayaknya Dengkul lebih siap aja kalau kita bisa main dari situ. Siap. Jadi menurut saya sangat-sangat favorit buat saya. Itu terakhir saya lihat ada section baru ya dibikin tuh. Ya, itu Om Taki, Nang Takin sama Om Aji sama Koko. Jadi karena situasinya sekarang lagi kayak gini, jadi ngapain dah? Lah.
Lurah ada nih, Lurah nih, ya. Lurah. Ya, ada beberapa sistem yang dibuat. Lanjut ya. Itu ada kulikurnya. Lanjut. Ya, jadi itu ada mainan baru di situ ya, buat yang seperti Om Alden, kayaknya Om Dennis gitu, Mas Ageng gitu. Ya, adalah penggawa-penggawa KSS yang kayaknya sudah siap itu kalau untuk track-track seperti itu. Harusnya kemana nggak ada ini ya? Oh, itu dia kemarin nanyain nih. Nih, jadi targetnya nanti kan ada ide dari Om Boril tuh, gimana kalau bikin fun track juga. Ya, mudah-mudahan nanti selesai ini Om Boril ya. Gimana Bang Batu? Ya, pump track sih udah ada master plan-nya Om, nanti ditaruhnya di dekat warung ya, di pinggir jalan raya. Cuma mungkin masalah waktu sama biaya aja sih, karena mau ngabisin tanah bertonton, bertruk-truk gitu. Ya, soal biaya mungkin ada Om Yudi kali ya. Gimana Om Yudi? Jelas. Tan sponsor. Soal biaya. Kan kemarin mau bikin pantrek nih, usulan. Iya. Gimana nih cara menambal? Caranya kita bawa truk ngambil tanah. Cuman biayanya mali. Itu Pak, itunya. Kita sih minta pemahamannya aja. Oh gitu. Paham. Gue mau nanya ke Jeki lagi nih. Jeki. Masih Gunung Pinang. Yang AM apa DH nih? Karena cuma dua udah baru pernah Pinang sama Nura KTH sih, puncak lah. Ya. Yang Pinang itu yang AM sih. AM kenapa emang ya? Karena waktu itu pernah ngelihat Farhan nyublek Om. Ya masuk jurang gitu, jadi dendamku kayak gimana gitu. Farhan gimana tanggapan lu An? Ya, kalau menurut Ani sih, Ani kan di Tangerang udah nyoba JPM, Rock Hill, terus Ciuni, JPG. Kalau untuk yang di dalam kota sih Bukit Batu yang favorit. Karena? Nah sementara di luar kan baru nyoba 2, Cihideng sama Pinang. Yes. Nah, lebih favorit ke Pinang. Kenapa itu? Karena yang pertama kan dari Tangerang ke Serang itu jaraknya lebih deket lah. Jarak tempuhnya 45 menit lah sampai sana. Udah gitu nggak macet. Nah, kemudian akses loadingnya Om. Di Pinang tuh enak. Oh iya. Kalau di Cihideng tuh capek naiknya daripada turunnya. Iya benar. Ini kemarin Om Relan juga. Gimana ya Om Relan? Cihideng Om Relan. Cihideng asik sih. Cihideng asik lah. Cuman saya Pinang belum pernah ngerasain sih, tapi emang saya pernah ngerasain di Jogja sama di mana ya? Saya lupa. Sama kalau yang trek bener sih di Jogja yang Bambu Land itu, sama pernah nyobain di turun dari Dieng Wonosobo. Nah, cuman bedanya gini sih. Enaknya kalau tanah yang vulkanik gitu ya, tanahnya itu enak banget ngegripnya. Soalnya kalau tanah di kita tuh kan rata-rata keramik ya, tanah merah ya, banget keramiknya tuh bener-bener licin banget deh. Sementara kalau misalnya tanah-tanah yang pasir itu, saya makanya penasaran kalau Bromo asik tuh kayaknya tuh, mungkin kalau KSS rame-rame bareng-bareng. Jadwalnya apa gitu? Tanah pasir itu kayaknya bukan pasir sih, tanah hitam gitu, tanah vulkanik tuh kayaknya asik banget, maksudnya nge-grip banget gitu. Padahal waktu itu saya pakai ban yang Minion SS itu loh, yang apa namanya, yang tengah itu semi-slick ya? Semi-slick. Nah itu tuh makanya agak licin banget. Mungkin Om kan sempat melihat tuh sepeda saya tuh kalau waktu di Hideng tuh kan belakangnya lari banget kan. Lari terus. Nah itu makanya yang kemarin terakhir ya? Iya, kan licin banget belakangnya, makanya lagi ban belakang tuh saya juga lagi hari ini kira-kira yang cocok apa ya gitu. Hansdam. DHR. DR kali. Kalau Om Rio, ngomongin Cihideng kemarin teman sempat ada yang request tuh ya?
Kabarnya gimana Om, si Haris Om? Udah baikan sih, udah mulai aktivitas juga. Sebenarnya tuh kemarin tuh kecehidang kan kedua kalinya itu ya. Ya. Dan itu lagi ngerasain enak-enaknya tuh track tuh, settingan sepeda lagi enak-enaknya di run ketiga itu tuh udah berani ngebut, udah berani ambil tikungan inilah. Ya, tapi terus ada crash kayak gitu ya, sebenarnya sih jadi pelajaran aja sih buat kita semua sih kalau nyobain obstacle kayak gitu, paling nggak ya harus step by step lah, yang kecil dulu baru naik ke atas lagi kayak gitu buat belajar kontrolnya. Itu aja sih. Ada tambahan mungkin? Ada dong, gue menambahin nih. Ya, gimana Chef? Gue sebagai korban Cihideng nih. Emang sebenarnya emang bener sih dari step by step, tapi namanya udah di track ya, adrenalin rush. Kadang gak kepikiran juga. Apalagi kompor meleduk banyak. Ketiganya kebutuhan sosmed lah ya. Oh iya. Itu tuh yang harus dihindari harusnya tuh. Tapi yang jelas emang adrenalin rush sih. Iya. Namanya udah di track kan udah pengennya ngebut aja. Gue mau balik lagi tuh yang masalah crash temen aneh itu. Sebenarnya tuh dia di pas pertama tuh udah berhasil lewat. Cuma emang ada sedikit. Ya sama gue juga sama. Iya, udah berhasil lewat terus pantatnya keparut gitu. Dia langsung penasaran, gue bisa sekarang ya. Udah gue udah nggak bisa ngelarang apa-apa lagi kan. Ternyata kejadiannya kayak gitu. Ya, jadi pelajaran aja sih. Pantat ke parut itu emang capnya dia Om, makanya disebutnya geprek itu dia. Tapi ya, geprek ban gel lagi. Itu teh kalau lu cek ban lu tuh masih ada serpihannya itu. Oh iya, itu yang bikin gel-gel. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Udah lumayan juga nih, berapa 40 menit ya. Kira-kira dream bike kalian apa nih? Gue mau nanya Dennis dulu deh, Den. Gua? Dream bike. Yeti lah pasti. Oh iya, anak pride. Ya, tinggal japri Om Soleh. Gabung. Yeti yang mana ya? Om Soleh, nanti kirim ya. Ada dong. Waduh. Banyak dong. Kalau Om Rio, apa udah cukup di N8 aja atau masih pengen explore? Belum pernah ini sih, nggak tahu sepeda yang apa namanya dipengen apa. Cuma naksir aja sama pivot sih, Firebird sih. Cuma nggak tahu, belum lihat apa namanya reviewnya atau apa. Coba kayaknya tuh sepeda enak aja dipandang. Enak Om. Enak Om. Pak Haji gimana Pak Haji? Pak Haji sih. Tapi enak Yeti. Salah pertanyaannya saya nih kalau nanya Pak Haji nih. Mau bangun apa? Gitu. Saya bukan mau bangun, Mas. Jadi saya dream bike-nya itu menginginkan yang warnanya turquoise yang pernah legend di JPG itu yang dipakai sama YouTuber yang subscribe-nya dikit lagi 100.000 tuh. Ya. Ini ada sih sepeda nih kayak panjang nih. Tinggal tawarin. Lanjut ke Om Hendra nih, Om. Ya Om, gue sepakat dengan Om Denny sebenarnya. Kalau lihat Yeti itu kayaknya kok seksi ya gitu. Emang Gue suka ngeliat jadi Lego dah nih. Antara dua itulah, Santa Cruz sama Yeti lah gitu. Kalau Santa Cruz nanti ngobrol sama Bang Boril ya. Dream bike ya. Tapi ya nggak ada dalam waktu dekat. Siap. Dream bike lah. Alden, Jan, gimana Den? Dream bike sih masih Evil Insurgent sih so far ya. Apalagi kemarin ngelihat Evil ngeluarin rekening yang baru tuh bentuknya mantap banget. Mudah-mudahan sih ntar Insurgent juga bentuknya ngikut gitu, jadi pengen sih itu Insurgent. Siap. Tapi kalau ngelihat Evil kan Insurgent kayaknya linkage-nya ribet banget ya. Apa sih dia nama suspensinya? Dia pakai Delta. Bilangnya Delta ya? Boleh juga tuh. Kalau Firman gimana, Man?
On tracker Super Foxy. Bukan Tapi kalau dilihat-lihat sorry nih, yang FL itu mirip kayak Paul ya? Paul Stamina. Beda. 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 Asep, lu gimana, Sep? Oh, enggak kalau cinta produk lokal. Aduh. Square one dong. Masalahnya Polygon belum merilis e-bike yang khusus ya. Iya, sayang banget tuh. Ya, kalau rilis. Kalau yang Cibubur udah tuh yang Cibubur. Ya. Kadarulah. Om Imam, dream bike lu apa, Mam? Spesialis Enduro 2020. Wah, mantep tuh. Yang putih ya? Putih apa yang... Iya, itu cakep banget. Yang Evoque. Itu keren sih. Iya. Jeki. Ya. Ini suara. Sepeda favorit. Ya. Sepeda favorit sekarang biar nggak sama lagi Forbidden Druid, Om. Forbidden Druid. Ya. Kan Android ya. Itu baru juga lihat sih sebenarnya karena ngelihat ininya dia sistem apa namanya gearnya itu loh, dia ada yang di atas 2 high pivot. Iya, high pivot. Oh, high pivot. Ya, high pivot ya Den ya. Iya, high pivot. High pivot twin shaft apa gitu. Aneh sih, temen yang aneh-aneh soalnya. Siap. Lu, Farhan? Jack, kalau demen yang aneh-aneh, yang jengki aja, Jack. Iya juga ya. Low rider. Iya, kalau enggak, kadang dibawa ke BB tuh waktu kemarin tuh. Yang rakitan kayak beca. Odong-odong tuh, Jack. Gue mau nanya Farhan dulu nih, Han. Lu apaan, Han? Favorit lu, Han? Kalau Ania sih, yang penting sepeda enduro lah. Tapi ada ngeliat kemarin tuh, sepeda cakep banget. Nookproof. Nookproof yang mana? Mega apa ya? Nggak tahu jenisnya sih. Mega itu. Mega paling. Ini Samil nih. Puan Maharani. Yang make adanya Senhil, Om. Puan Maharani siapa tuh yang Om Yudi. Om Yudi. Om Aji. Lo apaan, Om Yudi? Ya, gimana? Enggak, gue nanya Aji dulu, bentar. Oh, iya. Lo apaan sepeda favorit? Kalau gue sih ini. Dream bike. Dream bike, berhubung gue masih pemula ya, jadi kalau gue sih pengen bisa improve skill dulu lah. Jadi impian sepeda gue tuh masih yang model DJ lah, jam. Jauh ini sih gue pengen banget punya ini track tiket. Tiket mau yang hardtail atau yang khusus, keren banget lah gitu. Yang kayak dipakai siapa ya? Emil Johansson sama si Brad Reader. Nah itu impian banget lah punya yang kayak gitu. Ya. Kalau mau belajar DJ masih Hosea tuh. Yudi. Nah, kapan-kapan bos ya sama Hosea. Gimana ya? Dream bike lo apaan nih? Ya. Dream bike gua masih Patrol E6. Jadi gue masih menjadikan itu dream bike gue karena gue pikir dengan make E6 itu pokoknya bisa membantu gue, kelemahan gue lah ya kalau untuk nanjak ya, pokoknya nanjak yang lain. Kalau untuk itu sih dengkul kopong. Jadi gue save energy lah ya. Siap. Jadi gue nggak mau salah ngomong lagi. Yang jelas gue suka kecepatan, gue punya debut, ya kan. Jadi intinya itu tetap untuk gue sih cepat dan tepat. Tuntas. Gimana Vipi Borel? Aneh belum berubah sih, Om. Masih penasaran pakai apa tuh Zero D Pumihua ya, yang pakai pinion box. Pumihua, sorry. Yang nggak pakai apa? Pakai belt ya. Nggak pakai RD, dia pakai gearbox sih. Nah, ini sebenarnya box ini gimana ya? Kelebihannya kan di cuman chain line-nya satu garis aja kan?
satu garis dan Waktu less maintenance ingat itu gua. jauh. Maintenance-nya sih mungkin ribet ya, cuma kayaknya keren aja sih Om. Gue pakai oli samping tuh deh. Oli Gardan. Ke Pinta nih, Pin. Ya, gue sih sekarang lagi ngerakut greenback gue. Waduh. Mantap. Ini nih. Boril kayak nih, VP Bike. Yang jadi nyata. Tapi berhubung lagi corona, jadinya nggak jadi nih. Tapi sekarang malah naik lagi nih greenbacknya. Waduh. Pengen 9 sih pakai Mega Tower. Waduh. Widih. Gue doain dah. Amin. Amin. Biar bisa nyobain kita. Yang di belakang Pak Haji itu kayaknya menarik tuh. Itu kelihatan tuh. Lurah makan Indomie. Semoga tercapai dalam waktu dekat. Amin. 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 Terakhir Bung Kiki nih. Om Kiki. Iya Om. Dream bike apa nih Om Kiki? Pengen itu Om, patrol e-bike Om kayaknya Om. Gimana Om? Videonya udah jadi belum Om? Lagi diedit. Penasaran banget tuh. Aduh. Itu kemarin Bisa sempat Allah. nyobain yang isik sih. Tanjakannya Nura tuh, yang dari portal ke atas. Itu nggak ada rasanya. Sama sekali, Pak. Tanya Ya, sih. tapi tetap agak nanjak. Ya cuman bener-bener nggak ada ini ya, nggak ada rasanya. Kan gue bukan climber nih, bukan orang yang suka nanjak lah, cuman. Nah, itu yang gue maksud, Gang. Gue udah bisa menebak, Gang. Iya Tapi kan? lebih kurang ajarnya lagi. Pas lu dorong, ada mode buat dorong, coba. Di assist juga. Iya, gue tanpa cuman gue ngeliat iklan-iklannya doang, gue yakin itu cocok untuk gue. Makanya itu menjadi terbaik gue. Siap. Iya kan? Yaudah. Apalagi lu bikin review. Buru-buruan nih videonya. Nanti abis video lu keluar gue beli. Iya. Iya, siap diviralin Om. Ya. Beli stangnya dulu, stangnya. Amin. Oke nih, Amin. thank you banget udah join, ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Dan harapannya sih wabah ini segera berakhir ya, jadi kita bisa goes bareng. Amin. Sebenarnya kalian juga pasti udah pada gatel lah ya, pengen goes, pengen muter-muter lah. Aduh. Dan, Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kangen. udah apa sih kalau istilahnya tuh kayak sakau kali ya, udah. Ngenut. Kebelet. Thank you banget nih udah ngulangin nih project ngobrol-ngobrolnya, dan nanti mungkin ya kalau oke sih tanggapannya kita bikin sesi kedua dengan topik yang gak kalah seru lagi nih. Oke, makasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.